wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Aris selaku pengundang kami ke Jawa Tengah ini, juga Pak Yaya, Pak KP Yaya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Juga para Bapak dan Ibu peserta sosialisasi tentang ketupat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau izin sambil jalan ke depan, nggak apa-apa ya? Masih kelihatan Pak? Ya. Biar menyatu ya dengan peserta. Kalau di depannya kesannya saya, wah, nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, bahwa mungkin hari ini Bapak Ibu datang ke sini ingin mengetahui ataupun ingin lebih jauh mengenal apa itu ekofarming. Betul? Betul. Namun di sini Bapak jangan kecewa, karena saya akan berikan bukan sekedar ekofarming, tapi bagaimana memahami ke dalam pertanian yang kita selama ini ikuti. Saya mau tanya, yang sekarang yang petani, yang merasa petani, semua petani ya? Luar biasa nih petani sekarang. Saya bangga Pak, melihat Bapak hadir di sini. Karena apa? Karena petani adalah pejuang pangan. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan bahwa petani adalah penyangga negara. Tanpa petani, bangsa ini akan miskin, bangsa ini akan terpuruk, dan tentunya kedaulatan pangan akan terkoyak nantinya. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai petani yang menjalankan? Bisa dibayangkan kalau petani tidak menanam atau tidak melakukan kegiatannya selain untuk menghidupi keluarganya, tapi jangan salah, Bapak tanpa sadar berjuang untuk negeri kita. Makanya janganlah kita berjalan di tempat. Kita harus dari sekarang harus mulai cerdas. Bagaimana menjadi petani yang cerdas? Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak? Sudah cerdaskah kita sebagai petani? Saya mau tanya di sini, siapa yang petani cerdas? Saya ingin sebuah definisi petani cerdas itu seperti apa? Ada yang sudah paham dengan petani cerdas? Atau ada yang merasa sudah cerdas? Oke, saya akan koreksi sedikit dengan sebuah pertanyaan. Apakah Bapak melakukan sesuatu yang sesungguhnya merugikan diri sendiri? Saya kasih contoh Pak. Petani biasanya, maaf ya, saya juga petani. Mungkin sebelum mengenal pupuk, Bapak Ibu sekalian, sulit bisa menerima pupuk itu. Zaman dulu mungkin kakek saya, nenek saya, untuk bertani aja apa adanya. Ketika dikenalkan pupuk tidak mau, betul? Nah setelah itu kemudian dengan sedikit terus akhirnya mau juga. Ternyata letaknya adalah kemauan Bapak sekalian. Kalau Bapak sudah ada kemauan, insya Allah tanda-tandanya Bapak akan cerdas. Setelah itu apa? Kemampuan Bapak untuk terus belajar, mengasah pikiran kita, mengasah apa yang menjadi permasalahan, potensi, terus kita gali, terus kita asah kemampuan kita menjadi petani yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu diantaranya adalah petani yang cerdas. Yang pertama adalah mau, yang kedua adalah kemampuan untuk belajar. Setelah itu apa Pak? Muncullah sebuah keterampilan. Makanya saya di mana-mana bagaimana mencerdaskan petani melalui seluruh tani cerdas. Nah, yang unik Bapak sekalian, dan mungkin saya akan tanya nih, ini rata-rata petani ya? Siapa yang masih menggunakan pestisida? Tunjuk tangan saja, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Pestisida, tahu pestisida, obat racun. Siapa yang masih menggunakan kan? Masih semua ya? Masih. Saya mau tanya, itu untuk apa?
Bersama ya. Iya. Bapak sadar tidak? Hama mati tanaman kesemprot nggak? Nah, habis kesemprot ada racunnya nempel tidak? Lalu dipanen dimakan sama kita. Itu sama aja. Cerdas nggak? Makan racun. Betul Pak? Iya kan? Bapak katanya pengen sehat, tapi racun dimakan. Cerdas nggak Pak? Bukan saya yang mengatakan tidak cerdas. Ya kan? Bapak-bapak yang mengatakan bahwa Bapak selama ini melakukan sesuatu yang salah atau benar? Kenapa dilakukan? Karena tidak ada pilihan lain. Betul Pak? Dan mungkin juga belum ada pemahaman yang lebih baik, ya kan? Makanya disinilah saatnya Bapak-Ibu sekalian belajar, pahami. Bapak gak usah menghafalkan, tapi pahami aja konsepnya seperti apa. Makanya sebelum saya masuk ke materi tentang ekoparming, saya selalu masuk ya, agroekosistem ini sebuah sistem ya. Boleh saya sebelum ini saya akan uraikan dulu. Nah, ini ekofarming adalah satu produk yang kita miliki ya. Ekofarming adalah produk karya anak bangsa yang bikinnya orang Indonesia, yang menjualnya orang Indonesia, yang belinya orang Indonesia. Makanya saya kata siapa kita Indonesia di situ. Bisa bayangkan Bapak kalau beli obat apapun jenis yang Bapak beli dari mana kita nggak pernah tahu kan? Seakan-akan ini menjadi satu kekuatan kita. Oh, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau enggak sekarang mau kapan lagi perbaikinya? Betul nggak Pak? Betul. Silakan Pak. Nah, ini saya yang pasti Bapak sekalian tadi saya sudah diperkenalkan sama beliau maupun panitia, atau perlu perkenalan lagi lebih jauh lagi? Cukup ya Pak ya? Nanti lah sambil ngobrol, ini materinya dulu lah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, terutama para petani Indonesia ya, petani dari Purwodadi, Grobogan atau apa namanya di sini kecamatannya? Ya, Purwodadi ya. Grobogan itu kabupatennya. Kabupaten ya. Kalau provinsi Jawa Tengah ya. Mudah-mudahan ini adalah hari terbaik Bapak sekalian, dan hari inilah saatnya Bapak terus berubah untuk menjadi lebih baik. Setuju? Ada yang tidak setuju? Kita harus mulai dari diri kita, dan kita harus ada kemauan dulu sebelum muncul sebuah kemampuan. Sebelum saya masuk materi, saya ingin sedikit merefresh diri kita bahwa dalam dunia pertanian yang sesungguhnya di alam raya ini memiliki sebuah keseimbangan Bapak sekalian. Betul atau tidak? Siang, malam, dan lain sebagainya itu adalah sebuah keseimbangan alam. Dan stabilitas ini akan tetap terjaga oleh Allah dan terus terpelihara. Dan ingat bahwa manusia ini diciptakan di muka bumi adalah semata-mata sebagai wakil daripada Allah, yaitu yang namanya khalifah fil ardh. Kenapa kita tidak menyadari itu? Stabilitas, keseimbangan di alam ini Allah akan tetap jaga. Makanya ketika ada sesuatu yang hilang atau sesuatu yang menjadikan kurang, itu akan dengan sendirinya seimbang kembali. Jadi artinya di sini saya memberikan sebuah pemahaman bahwa hama dan penyakit sesungguhnya tidak ada. Yang menjadikan ada dan hadir karena tidak ada seimbang. Karena di alam itu ada yang namanya di petani ya, ada namanya hama, ada namanya musuh alami. Nanti kita belajar lebih jauh. Yang pasti bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya teratur seimbang sesuai dengan standarisasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada keseimbangan, maka akan terjadi keseimbangan yang disempurnakan. Contoh, kalau hutan ditebang, ya terjadi longsor, betul? Setelah longsor rata lagi. Nah, itu keseimbangan yang sudah Allah atur. Jadi nggak mungkin terjadi longsor kalau tidak ada penebangan, betul?
Nah, sebagaimana yang kita tahu dan dipahami dalam keyakinan kita khususnya yang beragama Islam, bahwa dalam surat Ar-Rum ayat 41 ya, di mana tidaklah mungkin terjadi kerusakan di muka bumi, di darat, di lautan dan di udara kecuali karena kesalahan dan ulah manusia itu sendiri. Betul Pak? Ya. Mungkin dulu di sebuah hutan tidak ada orang, aman-aman saja. Betul kan? Setelah ada orang, di situ banyak orang memanfaatkan dengan keserakahan dan sebagainya. Akhirnya terjadilah bencana. Jadi jangan kaget Pak, terjadinya bencana, harus sadar bahwa itu adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap beriman dan bertakwa padanya. Setuju Bapak sekalian? Dari itu kita sebagai petani jangan kita merasa sombong dengan apa yang kita miliki. Sebelum Bapak tanam, ucapkanlah bismillah. Setelah itu Bapak ketika ada hama dan sebagainya, kita lihat hama ini kira-kiranya ada berbahaya atau tidak. Ya. Semakin Bapak bikin permusuhan, di situ akan terjadi terus tidak pernah putus. Ya, Bapak sekarang rasakan kan obat apa yang ampuh untuk misalnya membasmi penggerek batak? Ada yang tahu? Dan itu tuntas misalnya tidak ada lagi penggerek batak? Tidak mungkin, karena kita akan terus meneruskan menghabiskan biaya sekalipun berapa tidak akan pernah tuntas karena Allah sudah mengatur keseimbangan itu dengan sendirinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar penyadaran bagi kita semua bahwa bertani itu sesungguhnya kita harus ramah lingkungan, bahwa bertani itu harus saling menjaga keseimbangan di alam. Nah, ini gambarannya Bapak sekalian. Kira-kira dengan gambar ini bisa dicerna sama kita. Ini contohnya adalah tanaman apa? Padi. Di padi suka Bapak lihat ini ada apa? Ini jelas gak? Ini kayaknya slide-nya gitu ya. Jelas kan Bapak sekalian di sini? Ya, ini ada namanya Pak. Kenal? Ini nih. Bukan orang Pak. Ini namanya kumbang koksi ya. Terus ini ada apa nih Pak? Ada apa nih? Ular, kata dan sebagainya. Inilah yang dikatakan agroekosistem tanaman padi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya bertani, Bapak melihat ada ini, nih ada namanya kumbang koksi, ada capung, ada kupu-kupu dan sebagainya. Jadi jangan dianggap itu semua hama Bapak sekalian. Justru itu sahabat kita, sahabat petani semuanya. Kalau musuh alaminya ada di sekitar itu, hama tidak akan terjadi ledakan, aman-aman saja. Ini perlu pemahaman sebetulnya. Nah, ketika ini semua terjadi seimbang dalam agroekosistem, insya Allah produktivitas padi akan bagus, terus juga hama terkendalikan, termasuk juga alam baik hujan, matahari. Nah, di sini juga ada pupuk, ada mikroorganisme, semuanya terjalin dengan baik. Insya Allah yang dikatakan lahan subur petani makmur akan terwujud. Tentunya harus ada dukungan, karena penyeimbangan itu kalau secara alami itu cukup lama, tapi untuk percepat bisa gunakan ekofarming. Ini sering saya sedikit pengenalan aja. Karena dengan ekofarming sekalian, tanam itu akan sedikit-sedikit yang tadinya tidak ada cacing akan muncul cacing. Nggak percaya silahkan coba aja. Bahkan Pak Ali sudah katakan tadi ketemu saya, alhamdulillah Pak Haji katanya, kenapa ya tanah saya setelah disemprot ekofarming ada cacing-cacingnya. Nah, inilah ya jawabannya, bahwa keseimbangan alam ini agroekosistem akan cepat kembali dalam sebuah kesempurnaan atau keseimbangan. Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan agroekosistem yaitu adalah adalah ilmu atau teknologi yang digunakan oleh manusia dan petani untuk mendapatkan hasil produksi yang berupa pangan, pakan, dan lain sebagainya. Ya katakanlah
kalau saya buat ini, Bapak Ibu sekalian, bertani untuk apa sih? Untuk menghasilkan produksi pangan, pakan, papan dan lain sebagainya. Ya. Ini namanya kan agro atau pertanian. Karena ujung-ujungnya namanya bertani itu panen, Pak, nantinya. Kalau Bapak Ibu bertani tidak bikin padi, ya jangan bertani. Tuh. Nah, ekosistem itu sebuah rangkaian keterikatan ya. Di antaranya ada tadi yang saya gambarkan, ada tanah, ada tanaman, ada matahari, ada hujan, ada binatang musuh alami, ada hama dan sebagainya. Nah, itu membuat satu keterikatan. Kalau bahasa ininya saling membutuhkan, saling ketergantungan. Sekarang Bapak saya mau tanya, kalau Bapak nanam padi tidak ditanam bisa nggak? Nanam padi tapi tidak ditanam bisa? Bisa. Dengan apa, Pak? Air. Nah, kalau tanpa air bisa nggak? Bisa. Nggak bisa ya, kalau menyerah ya. Iya. Butuh air, Pak. Ya, jadi ini sebuah ketergantungan, ya kan, Pak? Nah, makanya komponen dalam ekosistem itu kurang lebih ada 12 macam. Yang pertama yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak hidup. Apa saja tidak hidup? Di antaranya ada air, tanah, terus ada udara. Semuanya ini satu komponen yang ada dan sering menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita abaikan. Ada suhu, ada kelembaban dan sebagainya penting, Bu sekalian. Kalau istilah di pertanian juga ada musim ya, Pak ya? Ada musim tanam apa katanya? Musim tanam. Kalau saya biasa di sana itu namanya musim rendang, musim gaduh. Ya, musim panas atau kemarau atau musim hujan. Ada musim durian, ada musim rambutan, gitu kan? Kalau buah-buahan, Pak ya, ya kan? Nah, dan juga selanjutnya yang berkaitan dengan agro sesuatu yang hidup, Pak. Siapa yang hidup? Salah satunya adalah kita sebagai petani. Nih, Pak, Bapak, Ibu sekalian, pertanian gak akan maju, Pak, kalau kita sendiri gak mau belajar, betul? Nih di Indonesia saya kelilingnya sementara ini, rata-rata petani itu followernya, jiwa follower. Jadi 70% petani Indonesia follower, Pak, artinya pengikut. Paham ya, Pak ya? Satu pakai obat, semua ikut pakai obat. Betul? Semua itu silakan. Bapak mau tanam kentang, mau tanam apa? Yang tentunya Bapak sekalian saya mau tanya, yang tanam padi kenapa tanam padi? Ada petani padi di sini? Ya, hanya cocok. Padi. Iya, padi. Kenapa tanam padi? Cocok. Pangan. Cocok kata siapa? Karena kita tanamnya subur. Bisa itu dan Kalau yang subur hasilnya berapa, Pak kemarin? apa itu, Pak? Hasil padinya berapa? Yang sudah? Yang sudah itu 1 hektar ya? Iya, iya. Ya sekitar 8. 8 ton. Ya, Bapak sudah puas dengan tanam Bapak? Belum. Belum. Sebetulnya padi, Pak, itu bisa mencapai lebih dari itu. Saya aja ambil dengan ekoparmi 10 ton. Ada yang di Cirebon 12 ton. Jadi ada sesuatu yang kurang mungkin yang perlu Bapak perbaiki ya. Tapi oke lah, ini sebagai satu wujud bahwa Bapak kenapa tanam padi karena lahannya subur katanya, atau misalnya yang tanam jagung, kenapa tanam jagung? Bapak tanam jagung? Ada yang tanam jagung mana? Musimnya kosong, jeda waktu. Iya. Oke. Ada yang lagi berapa? Ada yang menanam berapa? Apa Bang? Kenapa alasannya apa Bang? Kalau menunggu musim hujan banyak itu kalau musim hujan panas padi, tapi kalau musimnya hujannya kurang dengan adanya saluran di Lombok itu kita mendahului, jadi hasilnya pun daripada padi lebih banyak. Berapa? Cuma 55 hari kita kan? Ya. Jadi yang namanya pilihan dalam bertani itu mempunyai satu alasan pasti ya. Pasti punya alasan. Saya sedikit memberikan sebuah pencerahan ya Pak ya, bahwa tanah 1 hektar bisa menghasilkan 10 juta, bisa menghasilkan 50 juta, bahkan bisa menghasilkan ratusan juta. Tergantung dari apa yang kita kelola. Betul? Sekarang saya mau tanya alasannya, bahwa mungkin Bapak tadi bilang
dalam rangka untuk mengisi waktu ataupun ada orang yang bisnis tertentu kan, begitu Pak ya. Ya. Tapi yang saya maksud ke depan yang dikatakan kita bertani itu ya Pak ya, kita harus juga bisa memaksimalkan lahan kita supaya tetap subur. Terus masalah pilihan tadi silakan. Kalau namanya petani cerdas, ya, tadi ada kemauan, ada kemampuan, betul, ada keterampilan. Satu lagi Pak, memiliki orientasi bisnis. Kita mau nanam porang nih, belum pesanan banyak Pak. Kenapa tidak kita tanam porang? Kalau itu sekiranya menghasilkan lebih banyak lagi dari nilai 1 hektar yang sama, betul? Nah ini yang dikatakan mindset kita yang tadinya petani biasa menjadi petani yang pengusaha tani, Pak. Jadi namanya pengusaha itu kita sebelum nanam kita harus bisa menjadi apa nih? Bahkan kalau kita mau ngitung harga ya, kalau bahasa tadi kan harganya berapa sih katanya? Kita tanam apa? Sebab saya di sana di Subang, di daerah Jawa Barat itu ada petani yang memang benar-benar cerdas Pak. Dia tanam padinya padi hibrida, Pak. 1 kilonya 40.000 Pak. Bapak mau? 40.000 Pak. Tapi nanamnya 3 kali Pak. Iya, pernah ada di sini pernah melakukan tanam padi hibrida. Karena padi hibrida itu ada betina ada jantannya Pak. Namanya 3 kali, jantannya 2 kali, baru betinanya 3 kali. Terus setelah itu ada proses persilangannya juga ada. Sehingga untuk menghasilkan sesuatu yang baik ada prosesnya. Yang pasti ini yang harus saya sampaikan, bahwa dalam konteks kita bertani kita harus berpikiran orientasi bisnis. Artinya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya dari yang sudah ada. Oke Bapak sekalian. Nah, satu hal komponen dasar dalam dunia pertanian yang harus diperhatikan yang pertama adalah air. Saya mau tanya, kalau memang ada yang dijawab, berarti hebat. Kalau misalnya kita bertani tanpa air, bisa atau tidak? Tidak bisa. Ya? Tidak bisa. Alasannya? Karena kemampuan itu untuk air. Karena 50% itu tidak ada air. Betul. Ya inilah Pak. Kalau kita belajar dari air, karena air sebagai satu alat kontrol, kita sebagai satu sumber dari segala sumber kehidupan. Bahkan tanpa air kita nggak bisa hidup. Percaya atau tidak? Dan produksi pertanian rata-rata mengandung air. Nah, air yang sehat, air yang berkualitas, ciri-cirinya apa Pak? Ciri-cirinya? Jernih. Terus apa lagi? Tidak berwarna, tidak berbau. Untuk manusia, untuk tanaman Pak? Ya semua, semuanya. Ya. Jadi air yang berkualitas. Karena untuk pertanian masuk subur. Iya. Itu kalau manusia mau bersih. Jadi nanti kita praktek bagaimana mengecek air Pak ya. Oke. Yang pasti bahwa air itu sangat dibutuhkan untuk pertanian untuk apa? Pertama untuk menjadikan tanah itu menjadi lembab. Ya. Dan mohon maaf ya bagi petani padi. Kadang-kadang petani padi nih ya, air itu harus benar-benar terendah. Betul? Penuh ya? Ingat Pak, padi itu bukan tanaman air Pak. Tapi padi itu adalah tanaman yang butuh. Kadang padi kalau terlalu banyak air, hasilnya kurang bagus juga. Anakannya berapa banyak? Iya. Makanya kita belajar air aja ini bisa 1 hari Pak sebetulnya. Tapi saya persingkat aja. Yang pasti dan yang paling penting di sini saya katakan, pupuk apapun Pak, kalau tidak ada air penyerapannya tidak akan bisa normal. Contoh nih misalnya, ya Bapak misalnya nabur pupuk ya, tapi airnya tidak ada, itu sama aja buang duit Pak. Tapi yang perhatikan airnya dulu, mencukupi ada. Makanya di sini ada bendungan namanya Bendung Ombok aja. Kalau di Jawa Barat sana ada Saguling, ada Cirata, ada Jatiluhur. Jadi ternyata Bapak Jokowi itu dalam hal ini untuk terus mengembangkan bendungan-bendungan semata untuk apa? Untuk pertanian. Dan ini air menjadi hal yang penting buat dunia pertanian. Yang kedua adalah tanah, betul Pak? Tanah ini penting kita perhatikan karena di tanah itu ada namanya sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi. Ya, mana yang katakan fisik ya? Kita lihat ada warna tanah, ada yang warna tanah merah, tanah hitam. Ada lagi mungkin jenisnya ada berpasir, lembu, liat dan sebagainya, betul kan?
Nah, tanah ini memiliki sifat struktur dan tekstur. Saya mau tanya, tanah pasir dengan tanah lempung atau tanah liat bagusan mana, Pak? Pasir. Ya? Pasir. Yang pasir? Iya. Tanah liat? Oke, ini masih banyak ya. Persepsi ini masih banyak. Tidak apa-apa. Jadi yang pasti bahwa tanah yang baik itu, Pak, ya ada syaratnya. Ya, ada syaratnya, Pak, tanah yang baik. Yang pertama adalah tanah yang mengandung bahan organik. Seperti apa bahan organik? Bisa dari sasa, bisa dari mungkin bekas sampah-sampah organik, humus lah, ya betul humus. Yang kedua, tanah yang subur itu selain bahan organik, dia juga memiliki apa? Makhluk hidup yang di dalamnya, yaitu mikroorganisme. Misalnya contoh nih, kalau ada, maaf ya, kita buang apa aja sesuatu, kalau itu cepat hancur berarti ada bakteri pada situ. Kalau tidak ada bakteri, tidak ada binatang, itu tidak subur. Makanya tanah subur diantaranya ada cirinya cacing biasanya, ya kan? Terus juga tanah juga perlu porositas, perlu udara. Nah, itu tanah yang baik itu adalah tanah yang tidak selalu terendam. Kalau tanah terus terendam itu tidak bagus. Makanya petani dulu itu sering namanya diberakan atau istilahnya dibiarkan dulu supaya terjadi sirkulasi udara. Rongga-rongga tanah itu butuh, termasuk aerasi, porositas itu perlu, pori-pori tanah. Dan yang terpenting, tanah yang subur itu mampu menyimpan air. Jadi tanah itu ketika ada air dia menyerap, dia simpan. Itu melalui pori-pori tanah. Itu ada sifat fisika, sifat biologi, dan sifat kimia. Terutama sifat kimia kita mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang pernah mengenal namanya kelembaban atau pH tanah. Ya. pH tanah itu penting karena memang dia akan mempengaruhi kesuburannya. Itu sifat kimia. Tanah, Pak, kalau pH-nya rendah atau asam, pupuk berapapun tidak akan ngefek. Kenapa? Karena tanah itu dengan pH-nya terendah asam, dia akan terikat unsur haranya. Untuk bisa maksimal, dibuka dulu pH-nya, yaitu dengan cara dinaikkan dengan menggunakan kapur dolomit. Nah, makanya saya menginginkan nanti baru sekalian praktek. Ini contoh. Saya bukan promosi produk, Pak. Saya hanya mengenalkannya. Perlu alat pH. Kalau petani cerdas, sebelum kita melakukan kegiatan usaha, cek dulu tanahnya berapa pH-nya. Kalau pH-nya rendah, itu harus dinormalkan dulu. Berapa pH yang normal? Ada yang tahu? Kalau padi berapa minimalnya untuk bisa tumbuh baik pH-nya? Itu pada 6,5 sampai 7,5. Bahkan ya untuk sekedar tumbuh saja mungkin 5,5 bisa, Pak, tapi tidak akan maksimal panen. Jadi pH ini penting. Nantinya ini berkaitan sifat kimia, sifat biologi adanya bakteri, Pak. Oke, saya lanjut dulu. Yang berikutnya adalah apa, Pak? Udara. Nah, udara walaupun hanya mungkin beranggapan udara itu apa sih? Nah, ini butuhnya aktivitas adanya oksigen. Ya, oksigen dibutuhkan oleh tanaman. Terus yang berikutnya adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ini pentingnya buat apa? Bagi pertanian? Fotosintesis. Ya. Biasanya Bapak Ibu sekalian kalau musim tanam penghujan dengan musim kemarau, saya mau tanya nih, kalau petani kan jawabannya harus sama nih. Bagus mana sama musim kemarau dengan musim hujan? Hujan. Bagaimana? Hujan. Yang hujan-hujan, Acung? Yang hujan musim kemarau ada yang lebih bagus kemarau? Kurang air, Pak. Jadi begini,
Bapak sekalian. Yang menjawab bahwa musim hujan itu lebih bagus karena dasarnya ada air, terutama tanah-tanah yang ada hujan yang sulit air. Betul? Tapi bagi sawah yang irigasi, yang notabene di situ airnya tidak masalah, itu akan lebih bagus dari musim kemarau. Kenapa Pak? Karena fotosintesisnya sempurna. Ada selisih pasti ya dari hasil. Nah, fotosintesis ini penting dalam rangka untuk meningkatkan produksi pangan. Nah, Bapak punya hitungan bagaimana caranya kalau bertani itu kalau bisa kita hitung ketika panen itu pas tidak banyak hujan. Kalau pas banyak hujan kan fotosintesisnya terganggu. Nih, Pak, padi itu ada umurnya separuh itu anakan terus. Baru kesananya baru mulai keluar padinya. Ya. Nanti saya jelaskan lebih lagi tentang padi ya Pak ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini berkaitan dengan suhu Pak. Suhu penting karena di sini optimalnya tanaman itu memiliki toleransi terhadap suhu. Terutama bawang, Bapak sekalian tadi berambang ya namanya. Pernah nggak mengalami di tanaman bawang kalau suhu dingin itu jadi masalah? Pernah ngalami? Ada sini petani bawang? Pak, nanti kalau di petani bawang biasanya kalau ada namanya kabut malam. Kabut malam makanya sekarang ada istilahnya nanam bawang pakai lampu Pak. Untuk apa sih diantaranya? Supaya suhunya bisa menghangat. Ya. Kabut malam ini menjadikan tanaman itu dingin dan di situ penyerapan dari unsur hara tidak akan optimal berjalan dengan baik, terganggu diantaranya karena ada kabut malam. Nah, caranya sederhana Pak. Bapak cukup semprotkan dengan air hangat saja. Ya tidak ada bedanya Bapak kedinginan, ya kedinginan, lalu mandi pakai apa? Air hangat. Pernah nggak kepikiran sama kita? Iya. Jadi semprotnya pakai air hangat Pak. Tanpa obat. Nggak usah obat, karena masalahnya ini ibarat Bapak lagi kedinginan, iya kan? Perlu selimut dulu, apa makan dulu? Atau yang hangat-hangat dulu kan? Pasti. Kalau kopi yang hangat, ya kan? Makanan yang hangat, semua yang hangat, betul kan? Nah inilah makhluk hidup itu padahal butuh perhatian kita. Nah, suhu yang terlalu dingin itu juga menyebabkan tidak bekerjanya penyerapan unsur hara. Begitupun suhu terlalu panas, ya. Tanaman biasanya kalau kena panas yang terik sekali. Layu. Lalu apa layu? Kalau orang mah dehidrasi Pak ya. Kalau orang mah dehidrasi betul. Nah makanya tidak sedikit kalau terlalu ekstrim suhunya terlalu panas, tanaman akan layu bahkan bisa mati. Makanya mulai dari sekarang kita harus tahu berapa cocoknya suhu untuk tanaman tadi, berapa suhu untuk tanaman teh. Sekarang saya mau nanya, tanaman teh itu biasanya ditanaman di tempat yang suhu dingin kan? Iya. Kalau ditanam di pantai jadi nggak kira-kira? Hah? Ya. Nggak jadi. Ada yang jawab gimana? Jadi nggak kira-kira? Jadi Jadi sebenarnya toleransi suhu ini bukan secara langsung menjadikan secara selama tidak ekstrim ya, tidak ekstrim. Sebenarnya itu tadi saya tampakkannya itu teh bisa jadi di pantai bisa, cuma tidak akan maksimal. Di sini di Purwodadi ada yang petani jamur ada di sini. Jamur merang atau jamur tiram ada yang ini. Ada yang ada petani, nggak ada. Nggak ada ya. Nah, jamur merang dia punya suhu yang dibutuhkan ada 30 sampai 35. Kalau jamur tiram itu 16 sampai 20. Artinya di sini kalau misalnya suhunya beda tidak akan tumbuh. Itu ada jamur yang tidak bisa tumbuh kalau suhunya tidak maksimal. Memang untuk tanaman yang lain, padi, bawang dan lain sebagainya tidak langsung mati sih Pak. Kalau misalnya suhunya tidak terlalu ekstrim, kecuali ekstrim bisa mati. Ini pentingnya suhu Pak ya.
Yang berikutnya adalah kita harus memahami kelembaban. Kelembaban itu adalah kadar air di dalam udara, ya, termasuk kelembaban tanah. Nih Bapak Ibu sekalian, kalau tanahnya terlalu ekstrim, kering ya, terus Bapak siram siang hari, kira-kira tanaman bagaimana? Kalau bagusnya menyiram itu siang, pagi, sore. Hah? Pagi dan sore. Kenapa siang hari nggak boleh? Saya digosok. Kalau punya. Jadi itu dikatakan tadi di awal penyesuaian suhu. Jadi kalau Bapak harus panas-panas dari sawah, jangan langsung mandi Pak, takut kebakar ini. Ya minimal berteduh dulu, ngangin-ngangin dulu lah, biar agak suhunya nggak terlalu ekstrim. Bahkan kita kalau mandi aja Pak, maaf ya ini kejadian banyak stok, kita mau mandi itu apa sih Pak? Ini panas, siram, beku lah. Jadi kalau mandi, mau saya akan ngajarin Pak. Jadi kalau mandi aja, kita mau mandi pagi, siram dulu air. Ya, terus baru ke sini baru kita. Tuh, ini namanya kelembaban, penting dipelajari karena berkaitan dengan makhluk hidup. Ya, contoh Pak, kenapa penyakit itu mau di padi, di jagung, di berambang dan sebagainya? Kenapa seringnya itu nyerangnya itu tanam sudah gede, sudah agak mulai besar, betul? Ya umuran sebulanan, ya udah rimbun lah, udah rimbun. Karena kelembabannya juga tinggi, terutama cabai Pak. Kalau kelembaban apalagi musim hujan, hati-hati Pak. Kalau musim hujan kelembaban tinggi, banyak bakteri atau penyakit yang bermunculan. Kalau di musim penghujan atau misalnya terlalu, ini kebiasaan petani padi nih, yang biasa menggunakan pupuk kimia, suka kena kresek nggak Pak? Kresek tahu Pak? Plastik itu lah. Apa namanya? Plastik. Merah ya? Daunnya udah kering ya? Itu karena apa? Karena terlalu rimbun. Jadi daunnya pada mengering ya, karena bakteri itu kan. Jadi dia kelembaban ini mempengaruhi terhadap terutama hama dan penyakit. Angin. Nah, ini angin. Kok saya jadi belajar angin, belajar kelembaban, apa sih pentingnya? Nah, tadi kelembaban jelas. Contoh, saya sedikit mengulasnya kelembaban dulu sebentar, jadi jangan lupa. Di tanaman cabai, terutama ya. Bapak sering ada penanam cabai di sini ada? Nggak ada cabai nggak apa-apa. Pernah lihat mulsa plastik Pak? Untuk apa? Ini untuk menjaga kelembaban. Ya. Dan di situ di mulsa itu ada yang warna perak, ada yang warna hitam. Jangan kebalik masangnya Pak. Yang kenapa perak di atas? Karena tujuannya untuk memantulkan sinar matahari sehingga menghangatkan tanaman. Tujuannya kelembabannya semakin kurang. Ya. Oke. Nah yang berikutnya angin. Nah angin ini penting Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, angin fungsinya membantu dalam penyerbukan. Ini ada cerita unik Pak. Ada seseorang karena pengen beli durian, tanaman durian yang bagus, namanya durian apa Pak di sini? Montong, musangking ya, atau apalah, pokoknya durian bagus. Yo ini bibitnya tuh di mana jauh lah gitu kan. Nah ternyata di sebelah sananya tuh ada petani juga nanam durian. Durian itu yang lokal. Ini durian bagus, di sana durian lokal. Tanpa disadari angin berhembus dari sana. Ketika berbunga, itu yang di sana itu benang sari ke bawah angin. Ke montok. Yang montoknya ke sana. Ke yang biasa. Tiba-tiba yang beli yang duriannya bagus, Pak Dir, coba. Kok ini rasanya beda ya? Duriannya nggak montong lagi rasanya. Ini yang katakan perselingkuhan terjadi. Ya itu benang sari yang di sana ke bawah angin, makanya supaya aman. Kalau perlu jaraknya 500 meter. Di petani Jepang itu ada yang pesan namanya jagung apa namanya, sesuatu yang menjadi kualitasnya diperhatikan.
Dia caranya bertaninya adalah bagaimana supaya murni yang dia hasilkan, tetangganya dikasih bibit semua gratis, supaya sama-sama nanam jagung tersebut. Jadi persilangan dari sana tetap masih sama. Dari sini kalau kemungkinan angin berpindah ke sini masih sama. Pokoknya 4 penjuru dilakukan. Nah itulah kita belajar dari angin, kita akan bisa minimal memurnikan kembali bagaimana tanaman itu sesuai dengan karakternya. Memang sepele, angin kok apa dipelajari? Ya itu tadi diadain untuk membantu penyerbukan. Termasuk pupuk-pupuk yang sebelumnya Bapak taburkan belum terserap oleh tanaman itu bisa dimasak kembali oleh bakteri yang ada dalam ekofarming. Makanya ini mudah-mudahan ekofarming mulai dari ujung Aceh sampai ujung Maroke itu sekarang hampir semuanya petani yang sudah tahu tidak pernah komplain. Kalaupun ada komplain karena kesalahan dia sendiri tapi tidak diakui. Contoh, dia nyemprot ini Pak, kan disemprotkan ya. Ternyata tangkinya bekas kimia. Karena di sini ekofarming nggak boleh dicampur dengan kimia karena ini murni organik. Ya. Makanya di sini sebuah pilihan solusi cerdas bertani. Ya. Kita insya Allah pakai ekofarming, insya Allah akan terus cerdas ya. Nah, makanya di sini tujuan ekofarming kita ingin menjadikan tanaman itu sehat, tanaman itu produktif, ramah lingkungan, dan hasilnya akan maksimal. Dan untuk lengkapnya nanti Bapak Ibu sekalian yang ada di sini bisa ikuti channel YouTube saya Pak di Haji Mahmudin Channel. Nah ini bisa dilihat di YouTube-nya itu bagaimana kita mempelajari tentang produk ekofarming dan bukti-bukti yang sudah ada di beberapa daerah. Nah ini yang tadi dipahami bahwa fungsi dari ekofarming ini Bapak sekalian, ya ini pupuknya kecil ya bisa dikantongi, nggak repot Pak. Ya. Untuk 1 hektar cukup 10 biji Pak, 1 hektar. Jadi nggak capek bawa-bawanya ke sawah, ya kan? Atau terutama sawah yang di tengah. Nah fungsi utamanya seperti tadi saya katakan untuk bisa memperbaiki tanah. Jadi dengan sendirinya tanah-tanah jenis tanah apapun nanti kita praktekkan. Ini tanah ada contoh tanah ya, ada kan? Nanti kita coba seberapa subur, nanti kita tambahkan ini akan terjadi perubahan sesuatu. Dan saya sudah coba di beberapa daerah juga alhamdulillah mereka setelah disampaikan mengerti dan paham dan menggunakan alhamdulillah. Yang berikutnya ini tanaman menjadi sehat. Kenapa? Karena di sini Pak sudah mengandung 13 macam pupuk yang biasa Bapak pakai. NPK ada di sini. Terus unsur yang lainnya ini ada 13. Yang pertama nitrogen ada, fosfat ada, kalium ada, magnesium ada, terus ada lagi sulfur ada, kalsium ada, termasuk boron yang merupakan menjadikan kualitas menjadikan lebih baik itu karena ada unsur mikro yang namanya boron. Ada mangan, ada molibdenum, ada zinc, ada klor seperti tertera dalam slide ini. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya tanahnya itu bagus ya, pupuknya bagus, semua lengkap, pasti sehat gak tanaman? Nah setelah sehat tentunya imunitasnya akan meningkat, akan kuat. Misalnya tentunya ekofarming bisa digunakan untuk tanah. Caranya gimana? Untuk dikasih di minumnya dan disemprotkan di pakannya. Begitupun untuk ikan. Kalau padi ataupun tanaman lain ya sama disemprotkan. Atau saya kemarin di Jambi itu dengan sistem di biopori Pak. Jadi dibor nanti masukkan sebagai ya biopori. Ada sistem injeksi juga. Yang pasti ini kelebihannya ya Pak ya. Kalau misalnya diberikan berlebihan tidak masalah. Tapi kalau kurang responnya juga tidak seberapa. Terus kalau dilakukannya biasanya 2 minggu sekali, ini seminggu sekali juga boleh. Jadi untungnya tuh ekofarming itu banyak toleransinya. Orang yang nggak ngerti pun main semprot aja alhamdulillah bagus. Tanaman yang mau mati pun bisa hidup lagi alhamdulillah.
banyak kesaksian saya yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita. Nah, ini sudah saatnya lah petani berpikir ulang bagaimana kita bertani itu sehat, bagaimana petani itu hasilnya meningkat. Marilah kita gunakan pupuk produksi anak bangsa ini, Pak, yaitu pupuk ekofarming. Ini merupakan pupuk yang merupakan hasil riset 17 tahun, Pak, dari tahun 2003. Dan alhamdulillah bisa diterima di beberapa petani yang sekarang di hampir seluruh Indonesia, bahkan ke Kamerun, Malaysia. Ini produk kita yang bisa ke luar negeri, bisa. Kenapa? Ya kan? Karena unik. Bapak kalau bawa pupuk, ya apalagi pakai pesawat, Pak, gimana bawanya? Udah dikarantina, nggak mungkin. Ini Bapak kalau bawa sendiri, misalnya ke Saudi kemana, nggak akan dikarantina. Percaya deh, Pak. Saya udah, ya kemarin kan ke Makassar, kemana bawa aman. Detektor di bandara aman. Karena kan pupuk yang lain, kalau bawa misalnya lewat bandara, ya kan? Apalagi yang cair, jadi masalah, betul? Nah, ini luar biasa, ringan, unik, manfaatnya dahsyat, luar biasa ekofarming. Makanya sudah saatnya kita beralih. Apalagi sekarang pupuk kimia sudah mulai susah, mahal, itu nggak Pak? Oke. Nah, terus juga ekofarming, mungkin Bapak berpikiran, oh kalau ekofarming pupuk organik nih ya, berarti nggak boleh pakai kimia. Bukan begitu, Pak. Bagi Bapak yang masih sulit untuk melepas kimia, kita ada toleransi, Pak. Artinya toleransi itu batas pemakaian kimianya bisa dikurangi, Pak, sampai 72%. Jadi kalau Bapak biasa dalam 1 hektar menggunakan pupuk lain kimia 4 kintal misalnya, atau 400 kg. Kalau menggunakan ini cukup 1 kintal atau 100 kg saja pupuk kimianya. Kalau Bapak tidak ingin lepas dengan kimia. Tapi saya sudah menggunakan tanpa kimia sama sekali pun, alhamdulillah hasilnya enggak mengecewakan. Iya? Iya. 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 Dan alhamdulillah pupuk ekofarming ini sudah memiliki izin edar resmi dari Kementerian Pertanian. Ya. Jadi di mana-mana pupuk itu Bapak harus perhatikan. Saya bukan hanya bukan hanya di ekofarming. Mungkin Bapak akan beli pupuk yang lain-lainnya ya di luar ini ya. Tolong perhatikan ada izinnya enggak pupuk itu. Sebab kalau namanya pupuk diedarkan tanpa izin itu kena sanksi kalau ada masalah minimal 600 juta, dendanya sampai 3 miliar. Nah, kita termasuk pupuk yang sudah memiliki izin legal. Nah, ini perizinannya. Dan alhamdulillah termasuk pupuk organik, salah satu pupuk organik yang memiliki kandungan C organik yang tertinggi saat ini yaitu 51,06%. Mungkin Bapak di sini ada pemain organik, ya silakan Bapak cek berapa kandungan C organiknya. Di sini 51,6%. Ini sangat tinggi untuk kandungan C organik, makanya sangat mendukung terhadap program bertani organik. Dan alhamdulillah 2 bulan terakhir ini ekofarming sudah resmi memiliki izin sertifikat organik LSO. Alhamdulillah sedang diuruskan terbitnya. Fungsi utama dari ekofarming ini Bapak sekalian, yaitu yang pertama adalah memperbaiki tanah-tanah yang kritis, bahkan tanah tidak subur akan subur kembali. Makanya dalam pemakaiannya hampir 50% itu buat tanah. Jadi Bapak sekalian, kalau petani biasanya kalau sebelum tanam pupuk tidak? Suka pupuk nggak kalau sebelum tanam? Setelah tanam biasanya Pak ya? Ada? Pakai apa Pak? Pupuk kimia. Kimia. Nah nanti itu perilakunya sudah bagus Pak. Maksudnya Bapak melakukan sesuatu yang bagus, karena sebelum tanam sebaiknya kita pupuk dulu tanahnya. Nah kalau ini nanti pada prakteknya, ini khusus padi ya, sedikit saya bahas padi aja dulu ya. Jadi dalam 1 hektar ekofarming ini butuh 10 Pak, dengan pembagian
6 ini tuh untuk dasar ya. Untuk dasar itu artinya disemprotkan sebelum tanam, 5 hari sebelum tanam. Nah, apakah pupuk ini dilempar begitu saja atau semprotnya bagaimana? Ini caranya nanti dilarutkan dengan yang air biasa pun nggak masalah. Tapi akan lebih baik yaitu dengan air tebu dan atau air kelapa. Dan dimalamkan selama 3 malam. Jadi kalau hitungannya 5 hari sebelum tanam, berarti Bapak melarutkan H-8 ya, 3 malam dilarutkan. Nah, kenapa dilarutkan 3 malam? Kan tujuannya bakteri supaya sehat dulu, Pak. Ibarat kayak orang itu ada warming up-nya lah gitu. Nanti setelah itu baru disemprotkan. Itu akan luar biasa. Artinya efeknya Bapak bisa bandingkan, ada petani yang pakai tapi tidak difermentasi, bahasa tidak dimalamkan. Enggak nendang, Pak. Tapi kalau dengan dimalamkan 3 malam itu langsung reaksinya luar biasa. Bahkan tidak sedikit menimbulkan reaksi gas kalau dimasukkan ke botol, bisa meledak. Karena reaksi dari bakteri itu. Nah, terus yang sisanya tadi 10 Pak ya, sebetulnya yang 4 itu nanti diaplikasikan yaitu setelah tanam itu 1 biji. Itu umur 15 hari. Terus yang kedua umur 1 bulan atau 28 hari, terus yang berikutnya umur 42 hari atau setengah bulan, dan terakhir umur 56 atau 60 hari. Sudah selesai, Pak. Ya, untuk standar. Pak, bagaimana kalau saya pengen tambah lagi 10 hari yang akan datang? Silakan. Saya menganjurkan minimal 10, maksimal 12 dalam 1 hektar. Dan alhamdulillah saya sudah lakukan itu, alhamdulillah hasilnya bisa yang sudah saya capai dalam 10 ton per hektarnya. Nah, untuk penyemprotan ke daun ya, yang tanaman yang tadi umur setengah bulan, sebulan, itu tidak perlu difermentasi, Pak. Langsung saja, Pak mau pakai air kelapa, mau air biasa boleh. Nanti dikocok sebentar, supaya larut, langsung dimasukkan ke tangki. Nah, ukurannya berapa? Kan biasanya orang tanya per tangkinya berapa, Pak ya? Nah, kalau untuk dasar 1 tangki itu 600 ml, Pak. 600 ml kurang lebih 1 botol ini ya. Per hektar itu kalau biasanya petani nyemprot berapa tangki? 10 cukup? Ya, 10 ya. Kenapa? 12. Gini, kalau Bapak biasa nyemprotnya itu 10 tangki, berarti tadi per tangkinya adalah 600 ml. Tapi kalau Bapak nyemprotnya itu misalnya 12 tangki, berarti yang tadi 6 tuh itu menjadi 6 liter dibagi 12 berarti 500 ml per tangki. Jadi masalah ukuran tangki tergantung kebiasaan petani juga, mau 10 untuk bisa menyemprot merata atau 12. Nanti ukurannya akan berbeda, takaran atau dosisnya. Begitupun nanti setelah ada tanaman sama, nanti akan di 1 tub ini jadi 1 liter, Pak. Nah, tinggal dibagi. Kalau misalnya 10 tangki, berarti 1 tangkinya adalah 100 mili. Tapi kalau misalnya dibaginya 12, berarti 1 tangkinya adalah 83 mili kurang lebihnya. Bisa dihitung 1 liter dibagi 12. Itu cara yang paling sederhana. Nah, bagaimana melarutkan ke tangkinya? Nah, yang terpenting tangki itu harus steril, bersih, aman dari bahan kimia. Makanya tolong nanti ketika menggunakan ini tangkinya sebaiknya baru, sebaiknya. Kalau tidak ada, itu minimal cuci 3 kali, Pak. Cara mencuci supaya aman. Yang pertama dicuci dengan yang namanya air tanah, air lumpur, digosok, dikocok-kocok. Nanti yang kedua baru dengan air sabun. Setelah air sabun terakhir dengan air hangat atau air panas. Repot ya, Pak ya. Tapi supaya steril. Nah, yang kedua ya, kembali lagi ke pupuk ini, fungsinya selain memperbaiki lahan juga bisa untuk menyehatkan tanaman. Untuk menunjang pemupukan itu ya kita manfaatkan kompos di awal, Pak. Kompos, penggunaan mikroba seperti yang dikatakan sama Bapak itu ada trichoderma, porin, biofera, boron. Tapi kebetulan alhamdulillah kita pakai yang ada di sekitar, kita manfaatkan. Ya, seperti yang dikatakan
Bapak ada PGTR. Ya, alhamdulillah kita sudah jalankan 6 tahun yang lalu dan hasilnya tidak kalah. Kebetulan di sini juga ada petaninya. Beliau Bapak selain Kadus juga sebagai ketua koperasi tani yang insya Allah yang setahu kita ada hanya 3 Kabupaten Gerobokan koperasi tani insya Allah yang kita tahu mungkin beliau Pak Kadus Suharto sebagai ketua koperasi tani Maju Makmur Mandiri. Ini beliau juga sudah bertani dan membina kebun jambu full organik, kebun jambu full organik. Kebun bibit golden boleh diklik, golden taruh ada. Perkebunan, pertanian ada. Perikanan lele dimiliki Pak Umar juga ada. Beliau juga guru, mungkin temannya Bapak Agus. Tapi nggak tahu Bapak Agus ya? Ada. Itu temannya Pak Agus. Iya. Kalau untuk pengalaman pribadi ya saya sudah mengalami itu. Alhamdulillah beras yang dihasilkan lebih lembut dan tidak cepat basi. Yang jelas itu yang sudah kita alami. Berorganik, asik, indah, sehat. Jadi kita punya komunitas seperti yang disebutkan Pak Aris, W2O, Weswaya Organik. Itu berdiri tahun 2014. Ini kebetulan kita sudah mencoba ekofarming yang lebih praktis ya. Ya. Oke, siapkan gitu ya. Terbentang luas kekayaan alamnya, juga satwa dan seisinya. Mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan bersama. Para petani layak bahagia, nah hasil kebunnya melimpah dan penghijauan di mana-mana. Sudah layaknya kita bersyukur saja. Satukan visi, kuatkan misi demi kehidupan yang lebih hakiki. Satukan pikir, kuatkan rasa demi kehidupan yang lebih berkah. Dengan ekofarming alam kembali indah. Terima kasih sudah menonton video YouTube saya, Haji Makmunir Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya, agar video ini terus berkembang dan bermanfaat. Salam petani cerdas, eco farming, lahan subur, petani